Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli, NIM saya 2019-473. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tindak kejahatan terhadap harta benda, di mana dalam tindak kejahatan terhadap harta benda meliputi pencurian, penadahan, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, pemalsuan, serta penghancuran dan pengerusakan. Baiklah, dalam pembahasan kita yang pertama, mari kita membahas tentang pencurian. Baiklah, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni mengenai pencurian. Pencurian dalam definisinya menurut KUHP pasal 362, yakni barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dari definisi menurut pasal 362 dapat saya simpulkan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk dimiliki tapi dengan cara melawan hukum. Dan contoh konkret yang dapat saya sampaikan yakni contohnya pada malam hari si A mencuri barang milik si B. Pada saat melakukan aksinya, si A berhasil mencuri yakni sepeda motor milik si B tanpa diketahui oleh si B ini, si pemilik motor. Dalam kasus tersebut sudah dapat kita ketahui bahwa terdapat unsur pencurian yakni si A mengambil barang milik si B tanpa diketahui atau melawan hukum. Dan jika diperkarakan, kasus tersebut itu termasuk ke dalam pasal 363 ayat 1 butir 3. Pencurian ini memiliki 3 jenis, yakni ada pencurian biasa, pencurian ringan, dan juga pencurian berat. Yang pencurian biasa yakni dibahas dalam pasal 362 yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, dalam tindak pidana pencurian yang biasa ini terdapat unsur-unsur yakni ada 4. Yang pertama ada kata mengambil, yang kedua ada suatu barang, yang ketiga ada yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang keempat ada maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dan kemudian pencurian ringan ini dibahas pada pasal 364 yang dimana memiliki unsur-unsur. Yang pertama, pencurian dalam bentuknya yang pokok, kemudian pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau tindak pidana pencurian yang bentuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya. Orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, dan telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat. Dan kemudian yang keempat, tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. Yang kelima, ada nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Dan yang terakhir ada pencurian berat yang dimana dibahas pada pasal 365 KUHP yang dimana memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada pencurian hewan ternak, yang kedua pencurian pada waktu ada kebakaran, gunung meletus, bencana alam, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga ada pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup di mana pemiliknya yang berada di dalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Dan yang keempat ada pencurian untuk masuk ke tempat kejahatan di mana barang
dicuri itu didapatkan dengan jalan membongkar, mematahkan, dan memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, dan atau pakaian serta jabatan palsu. Dan kali ini kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yakni mengenai penadahan. Penadahan menurut definisi ini berasal dari kata tadah yang berarti adalah barang untuk menampung sesuatu. Tapi jika dikaitkan dalam konteks perbuatan manusia, yakni seseorang yang menerima atau menampung suatu barang dan menerima keuntungan dari barang tadahan. Dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam pasal 480 KUHP. Contoh konkret yang dapat saya sampaikan mengenai penadahan ini adalah contoh ada sebuah motor hasil curian. Terus kemudian pencuri ini menjual motor hasil curiannya kepada si pembeli. Dan kemudian saat diusut oleh polisi, motor ini itu memang benar adanya datang dari hasil pencurian. Nah, pembeli ini meskipun dia tidak mengetahui latar belakang motor tersebut hasil curian atau tidak, si pembeli ini terkena pasal 480 tentang penadahan, yakni karena dia membeli barang yang tidak yang diperoleh dari kejahatan penadahan. Nah, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah ini jika seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pada pasal 480. Nah, contoh konkret yang saya sampaikan tadi itu memenuhi pada pasal 480 karena si pembeli itu membeli motor hasil curian atau barang yang dilatar belakangi atau diperoleh dari hasil kejahatan. Itulah yang dinamakan sebagai penadah. Kali ini kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni mengenai pemerasan dan pengancaman. Nah, tindakan pidana pemerasan dan pengancaman ini adalah suatu tindakan pelaku yang disertai dengan kekerasan dan pengancaman kepada si korban yang bertujuan untuk memiliki barang milik si korban. Nah, jadi ketika si korban tersebut mendapatkan ancaman dan kekerasan, mau tidak mau barang yang dimiliki si korban akhirnya diserahkan kepada si pelaku tindak kejahatan tersebut. Dan contoh yang dapat saya berikan adalah pada saat si A atau si pelaku tindak kejahatan ini berjalan dan kemudian menemui si B atau si korban ini. Nah, si B ini memiliki ponsel yang bagus lah. Nah, kemudian si A ini ingin memiliki barang milik si B itu. Nah, tetapi cara untuk memiliki barang si B itu dilakukan oleh si A dengan cara melakukan pengancaman, dan ancaman yang diberikan kepada si B ini kurang lebih seperti ini. Kalau kamu tidak memberikan barang milikmu, kamu akan saya bunuh. Lah, dari hal tersebut si B ini tidak mempunyai cara atau pilihan lain selain memberikan ponselnya kepada si A tersebut. Karena si B ini takut, karena jika tidak memberikan ponselnya, dia akan dibunuh oleh si A ini. Dan pembahasan mengenai pemerasan dan pengancaman yang kedua ini ada ancaman pencemaran nama baik maupun lisan dan tulisan, atau dengan ancaman akan membongkar rahasia. Hal tersebut sudah dijelaskan pada pasal 369 yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan tulisan maupun lisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang
atau menghapuskan piutang diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Jadi contoh yang dapat saya berikan terhadap pasal 369 ini, contoh si A memiliki hutang dengan si B, dan kemudian si A ini memiliki rahasia milik si B ini, yang dimana si B ini mengamanahkan untuk tidak menyebarkan kepada siapapun, dan kemudian si A ini tidak dapat melunasi hutangnya kepada si B ini, dan kemudian si A ini mengancam kepada si B untuk mengklaim bahwa hutang yang dimiliki oleh si A ini sudah lunas gitu loh. Terus kemudian si A ini mengancam pada si B ini bahwa jika si B tidak mengklaim hutang milik si A ini sudah lunas, maka si A ini akan membeberkan rahasia yang dimiliki oleh si B, dan mau tidak mau si B ini karena tidak ingin rahasianya diketahui oleh banyak orang, maka si B ini mengklaim bahwa hutang milik si A ini sudah lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bramantya Widiktorana Puspito, NIM 2019-475. Di sini saya akan membahas tentang pengancaman terkait penggelapan, pemalsuan, penghancuran, dan pengerusakan yang terdiri dari unsur-unsur dan definisinya. Baik. Oke, yang pertama unsur-unsur dalam penggelapan. Penggelapan ada pada pasal 374 Undang-Undang KUH pidana yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh seorang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena dapat upah untuk diancam dengan penjara kurang lebih 5 tahun. Dalam R. Susilo dalam Kitab Undang-Undang serta berkomentarnya melengkap pasal bahwa KUHP yang melibatkan dengan penggelapan di mana pemberatnya adalah 1. Terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya. Misalnya, contohnya adalah berhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga serta buruh. Yang kedua, terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, semisal tukang diantu penggelapan pakaian diculikan kepada tukang sepatu, dicucikan kepada tukang sepatu sebab tukang sepatu jam sepeda motor atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, karena mendapat upah uang, misalnya bekerja di stasiun bahwa orang membawakan barang bawaan orang. Jadi pasal 374 KUHP adalah merupakan pasal yang mengatur penggelapan dengan pemberatan sebagaimana yang telah saya jelaskan. Mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif, kami mengutip penjelasan dalam buku Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya yang menyatakan bahwa subjek tindak pidana adalah manusia. Hal ini disimpulkan dari 1. Perumusan detik yang salah satu yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barang siapa, warga negara Indonesia, nakoda, pegawai negeri, dan sebagai berikut. Lalu yang kedua, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan masyarakatan, contohnya kejiwaan. Yang ketiga, ketentuan mengenai
mengenai pidana denda hanya manusia mengerti akan nilai mata uang. Sedangkan mengenai unsur objektif dalam buku yang sama menyatakan bahwa unsur objektif ditafsirkan pada suatu tempat, waktu, dan keadaan, yang artinya tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat di mana ketentuan dan waktu yang ditindaklanjuti. Jadi didasarkan pada penjelasan tersebut, yang dimaksud unsur subjektif adalah manusia atau pelaku atau penindak, sedangkan unsur objektif sebagai tindak yang didasarkan pada waktu, tempat, dan keadaan. Apakah di dalam pasal 372 tentang KUHP tentang penggelapan itu menimbulkan kerugian atau bahkan tidak melawan hukum dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib karena penggelapan? Pasal 372 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama kurang lebih 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000. Oke, yang selanjutnya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen yang berada pada pasal 263 dan 264 KUHP yang menjelaskan tentang barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat diancam penjara paling lama 6 tahun, dan barang siapa yang dengan sengaja memakai surat palsu juga akan diancam penjara paling lama 6 tahun. Dan tindak ancaman pidana yang pasal 264 adalah 8 tahun jika dilakukan terhadap akta otentik, surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun suatu lembaga hukum, lalu surat sero atau hutang sertifikat dari suatu perkumpulan, yayasan, perseorangan atau maskapai, lalu talon, tenda bukti dividen, bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Lalu selanjutnya surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Dalam pasal 264 ditegaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana paling lama 8 tahun, lalu diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsunya, jika pemalsuan surat itu menimbulkan kerugian. Contoh surat yang dipalsukan itu harus surat yang satu dapat menimbulkan suatu hak, atau misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain. Lalu yang kedua melibatkan perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya. Yang ketiga menerbitkan suatu pembebasan hutang, yang contohnya kwitansi, macam-macam surat seperti surat itulah. Yang keempat terakhir surat
yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, yang misalnya tanda bukti kelahiran, buku tabungan pos, kas, lalu buku rekening, dan lain-lain. Unsur pidana dari tindak pemalsuan surat selain yang saya sebut tadi, satu, pada pemalsuan surat itu harus dimaksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Yang kedua, penggunanya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sesudah cukup. Yang ketiga, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi dengan sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap mempergunakannya, semisal menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut, menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut dibutuhkan. Yang keempat atau yang terakhir, dalam hal menggunakan surat palsu harus pula. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai penghancuran dan pengerusakan, yakni dibahas pada pasal 406 sampai 412 KUHP, yang dimana definisinya dijelaskan pada pasal 406, yakni barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum penghancuran atau pengerusakan membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan diancam dengan pidana paling lama yaitu 2 tahun. 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Kemudian unsur-unsur dari pasal 406 ayat 1 KUHP atau penghancuran dan pengerusakan yaitu 1. Barang siapa, 2. Dengan sengaja melawan hukum, 3. Melakukan perbuatan penghancuran atau pengerusakan membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang. Yang keempat, barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok. Yang kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan. Yang ketiga, penghancuran atau pengerusakan bangunan, jalan kereta api, telegraf, telepon, atau tiang listrik, suatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, penghancuran atau pengerusakan tidak sengaja. Yang kelima, penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat-alat pelayaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.